Kelompok komando. Sebelum membahas mengenai kelompok komando, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari perilaku kelompok. Apa itu perilaku dan kelompok? Perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang. Sedangkan kelompok adalah dua orang atau lebih yang berkumpul dan berinteraksi. Jadi, perilaku kelompok adalah semua kegiatan yang dilakukan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi serta saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif, baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. Jenis kelompok. Kelompok formal diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Tuntutan dan proses organisasi mengarah pada pembentukan jenis-jenis kelompok yang berbeda. Khususnya timbul dua jenis kelompok formal, yaitu pertama kelompok pimpinan atau komando yang akan kita bahas, dan yang kedua adalah kelompok tugas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai satu kelompok formal, yaitu kelompok komando. Apa itu kelompok komando? Kelompok komando merupakan kelompok yang akan terus ada selama tidak ada perubahan dalam struktur organisasi. Kelompok komando juga dapat disebut sebagai kelompok permanen. Kelompok komando dalam kelompok formal atau formal group sengaja dibentuk atau ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu. Perilaku kelompok komando adalah diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Kelompok formal ini umumnya memiliki aturan dan pembagian tugas yang jelas. Contoh dari kelompok komando: hubungan wewenang antara seorang manajer departemen dengan para penyelia, atau antara seorang perawat senior dengan bawahannya. Organisasi di suatu industri seperti kelompok direksi, kelompok kepala divisi dengan kedua kepala bagian bawahannya, kelompok kepala bagian dengan kepala sub bagian bawahannya, juga merupakan contoh dari kelompok komando. Ciri-ciri kelompok komando: 1. Diatur oleh peraturan yang tegas dan mengikat. 2. Bertujuan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. 3. Semua anggota kelompok wajib mengenal dan memahami jelas peran serta kedudukan di dalam kelompok komando. 4. Hubungan yang berlangsung bukan merupakan hubungan yang bersifat pribadi. Yang 5. Memiliki status badan hukum yang jelas seperti perserian terbatas, sekolah, negara, dan lain-lain. Yang terakhir adalah mempunyai struktur keorganisasian yang tersusun secara baik. Dan video ini merupakan salah satu contoh kelompok komando. Demikian penjelasan serta video dari kelompok komando. Terima kasih.